Halo, selamat sore. Salam Sakolawano, salam lestari, salam budaya. Ya, kali ini setelah sekian lama, kali ini kita dari Sekolawano kita bertemu kembali tentang untuk menyampaikan beberapa konsep Sekolawano ke depan. Jadi selain pendidikan literasi, belajar membaca, menulis, dan berhitung buat anak-anak, Sekolah Wano juga mempunyai konsep-konsep buat para orang tua dan masyarakat komunitasnya, yaitu di bidang kewirausahaan yang menuju pada Kementerian Ekonomi, di mana Kementerian Ekonomi ini konsep Sekolah Wano menerapkan pola tentang ekonomi kerakyatan menuju pada ekonomi kreatifnya. Ya, kali ini Sekolah Wano hendak membicarakan tentang konsep budidaya ke depan, tentang pertanian komunitas masyarakat Sekolah Wanonya, yaitu baik itu tanaman-tanaman komoditi yang tumbuh liar di Pulau Sumba, khususnya di Sumba Barat. Jadi melalui komunitas Sekolah Wano, ke depan kita akan bagaimana melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat komunitasnya tentang budidaya tanaman-tanaman ekspor yang bernilai ekonomis tinggi seperti kapulaga, lada atau merica, lada hutan, terus cabai Jawa atau sirih hutan, terus akar tunjuk langit, vanili, dan masih banyak lagi tanaman-tanaman ekspor yang ada tumbuh liar di Sumba. Pola ini yang kita terapkan karena belum ada sejauh ini yang membahas tentang lini pertanian di lini literasi atau pendidikan non formal di daerah Sumba. Pada akhir-akhir ini komunitas telah menjalin komunikasi di luar terkait hasil-hasil bumi yang telah disebutkan. Tanaman nanas pun juga bisa menjadi satu bahan tanaman ekspor. Kita bisa bekerjasama dengan sahabat-sahabat atau para jejaringan bisnis di luar pulau. Ke depan kami akan menerapkan ini pola budidaya pertanian perkebunan pada masyarakat petani di komunitas Sekolah Wano. Ada banyak yang memang kita harus ulas, karena bagi kami Sekolah Wano adalah suatu komunitas yang bergerak di bidang literasi sebagai terus belajar masyarakat, bahwa bagi Sekolah Wano pendidikan tidak akan lengkap bila tidak diimbangi atau tidak seiring dengan ekonominya. Untuk apa kita mengajari anak-anak untuk bermimpi setinggi-tingginya kalau ekonomi keluarganya masih jauh dari harapan. Nah, konsep inilah yang mau diterapkan Sekolah Wano. Seperti juga yang telah disampaikan oleh sahabat Sekolah Wano di Green Network Asia oleh sahabat kami Uze mengatakan bahwa komunitas literasi Sekolah Wano adalah satu komunitas yang cukup ideal, cukup lengkap. Di situ berbicara tentang lingkungan, budaya, dan juga kewirausahaan. Ini idealnya satu komunitas yang memang harus dibutuhkan khususnya di lini literasi ya, untuk suatu perubahan cara pola berpikir anak muda ke depan. Terus juga selain daripada itu juga dari mentor kami dari lini seni, lini budaya atau dunia sastra, mentor kami Mbak Azrizal Nur sebagai orang tua kami juga menyampaikan bahwa seniman itu atau suatu kelompok komunitas itu harus mempunyai usaha atau bisnis yang dapat menghidupi keluarganya, kelompok masyarakatnya, dan dari bisnis itu seniman harus juga bisa berbisnis untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan seninya. Dan di sini bahwa nampak bahwa sesungguhnya literasi atau pendidikan ini membutuhkan suatu ekonomi, satu perubahan yang lebih jauh, bahwa karena ini adalah bagian dari suatu pendidikan kewirausahaan. Kementerian Ekonomi Kreatif kepada ekonomi kreatif adalah bagian dari satu pendidikan yang luas, suatu bagian dari seni yang luas, karena seni juga adalah pendidikan, dasar dari pendidikan. Ya, kali ini kami coba menjalin komunikasi, mudah-mudahan
ke depan kami bisa datangkan direktur-direkturnya yang bisa pengekspor, pengekspor seperti nanas, pisang tepok atau pisang marmi ya kalau di Sumba, tunjuk langit dan cabai Jawa awalnya. Nanti termasuk vanili kita berbicara. Ya. Kami tidak mengajak bahwa bagaimana menanam dan budidaya, tapi kami lebih mengutamakan pasar. Jika ada pasarnya, maka budidaya akan berjalan. Itu yang kami terapkan nanti di Sekolah Wano. Kita bermain kecil-kecilan, mudah-mudahan ke depan mendapat dukungan baik bagi berbagai kalangan. Itulah idealnya satu komunitas literasi yang sesungguhnya. Jadi komunitas literasi adalah membentuk karakter dari proses perubahan Kementerian Ekonomi dari hulu ke hilir, dari ekonomi kerakyatan menuju ke ekonomi kreatif, hulu ke hilir. Itu yang kita terapkan. Oke, terima kasih kami juga semua kepada semua sahabat-sahabat Sekolah Wano, baik itu Green Network, ada di Bumi, baik juga para orang tua kami PT-PT yang nanti akan yang sudah kami berkomunikasi tentang kita berbicara tentang budidaya ke depan, tentang tanam-tanam ekspor komoditi yang ada di Sumba atau melihat kita pemberdayaan masyarakat, pendampingan dan lain sebagainya. Juga kepada mentor kami, Sisa Nur, kami juga betul berterima kasih, atau pada teman sahabat senior kami, guru-guru kami yang ada di Bali Seniman. Terima kasih, terutama pada Perwas yang sudah banyak memberi kami dukungan motivasi. Saya cukup ingat persis bahwa seniman harus mempunyai usaha atau bisnis untuk menghidupi keluarganya, komunitas orang-orangnya, dan kegiatan komunitasnya. Untuk itu kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya ketika kami turun sosialisasi di lapangan tentang tanaman-tanaman komoditi terhadap membentuk kelompok-kelompok masyarakatnya, kelompok petani masyarakatnya, dan tamu kita bila sudah kesini kami akan ada postingan-postingan berikutnya. Bagi kami satu pesan terakhir bahwa jangan mengajari anak-anak bermimpi setinggi-tinggi langit kalau ekonomi keluarganya masih jauh dari harapan. Salam Sekolah Wano, salam lestari, salam budaya.